أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap laksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa pemburu takjil, Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Pemirsa pemburu takjil, hari ini pemburu takjil sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Ustadz Kemas Mahmud.
Ustadz milenial nih. Wah, Masya Allah. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat walafiat, alhamdulillah. Harus sehat terus ya Pak Insya Ustadz Allah, ya. insya Allah Ramadan ini harus semakin sehat. Wah, Puasa sehat. Ngomong-ngomong tentang sehat ini, auranya kelihatan sekali nih Ustadz. Makin cerah begitu ya. Baik pemirsa pemburu takjil, berbicara mengenai memakmurkan masjid seperti itu ya. Pada episode takjil kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu membangun peradaban dari masjid. Nah, dalam sejarahnya, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masjid. Masjid merupakan tempat ibadah atau ritual keagamaan bagi umat Islam. Akan tetapi, masjid juga dapat digunakan sebagai tempat untuk membangun pusat peradaban dan memberdayakan umat Islam. Nah, Pak Ustadz, berbicara mengenai peradaban masjid ini Pak Ustadz ya. Bagaimana makna dari membangun peradaban masjid itu sendiri Pak Ustadz? Bila bisa Ustadz, langsung saja Ustadz. Baik, terima kasih Bang Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, program takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi, Masya Allah. Senang, bahagia, bersyukur. Dan tema yang kita bahas pun sangat istimewa, membangun peradaban dari masjid ya. Membangun peradaban dari masjid. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses hijrah dan kebangkitan Islam, peradaban mulai terbangun ketika hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Mekah menuju ke kota suci Madinah. Ya, makanya kita kenal ada Muharram yang kemudian diambil dari sebuah sejarah hijrah Nabi yang dijalankan sebagai momentum kebangkitan dan peradaban. Tapi ingat, yang menarik adalah ketika hijrah itu, bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pasar. Nabi pun tidak membangun gedung yang mahal, tapi yang dibangun dalam proses itu untuk membangun peradaban umat ini adalah masjid. Maka masjid adalah bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di sebuah daerah di Kuba sebelum Madinah, maka Rasul membangun masjid pertama, namanya Masjid Kuba. Lalu sampai di kota suci Madinah, bangun lagi masjid, namanya Masjid Nabawi. Maka tidak bisa dilepaskan semua aktivitas, bukan hanya sekedar zikir ibadah dan ibadah secara makhdah manusia dengan Tuhannya, tapi secara hubungan kemasyarakatan dan sosial, serta membangun peradaban. 1400 tahun yang lalu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bermula dari masjid. Maka kembali ke sebuah hakikat bahwa kalau kita ingin membangun peradaban sebagai kaum muslimin, mari back to masjid, kembali kepada masjid. Bicara masjid bukan bicara bangunannya, megah-megahnya, besar-besarnya, tapi fungsinya masjid. Bagaimana kemudian masjid itu berfungsi sebagaimana tempat atau pusat peradaban untuk membangun generasi terbaik, apalagi di akhir zaman ini. Ya, jadi memang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang paham betul bahwa masjid ini sebagai pusat peradaban. Secara pribadi, sebagaimana ayat yang tadi kita dengarkan di surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ya, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang beriman ya. Ya. Orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi ciri keberimanan kita adalah salat di masjid. Maka sholatnya laki-laki paling afdol bukan di rumah, tapi di masjid. Kenapa? Itulah ciri keberimanan. Rasul sampai pernah mengatakan bahwa jikalau kamu melihat idza ra'aitumur rajul, melihat seorang laki-laki yang dia sering ke masjid, fashhadu, bersaksilah padanya bahwa bil iman, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membangun peradaban dari masjid, kitanya adalah seorang yang beriman dulu. Ciri berimannya ya sering ke masjid. Ya, kalau laki-laki sholatnya rajin di rumah itu bukan laki-laki yang solih tapi solihah ya, karena laki-laki itu sholatnya di masjid untuk sholat fardunya. Kalau yang di rumah itu laki-laki solehah, nanti dapat hadiah mukena warna pink gambar Hello Kitty. Jadi masya Allah, ibu-ibu ya, ayo semangati suami ke masjid, anak-anak pun ke masjid.
Kalau terbangun rasa cinta kepada masjid, maka mudah bagi Allah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin untuk membangun peradaban Islam. Tapi ingat, bicara masjid, untuk membangun peradaban bukan sekedar bicara bangunannya. Karena Masjid Nabawi zaman Nabi SAW terbuat dari batang-batang kurma, ditutupi sama pelepah-pelepah kurma. Kalau hujan turun itu basah itu tanahnya. Sampai para sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain pernah melihat kening Nabi itu ada bekas-bekas tanah yang menempel karena ketika sujud begitu sederhananya Masjid Nabawi. Ya. Maka mudah-mudahan kita jadikan masjid walaupun sederhana tapi ada fungsinya. Ada 4 fungsi masjid biar bisa jadi peradaban. Pertama, fungsi masjid sebagai tempat zikir ilallah, tempat beribadah kepada Allah, menyebut nama Allah, salat di masjid, ibadah di masjid. Ya. Yang kedua, dakwah, atur strategi biar Islam ini kebaikannya, kemuliaannya, keistimewaannya tersampaikan ke seluruh alam. Zikir ilallah, dakwah ilallah. Kemudian yang ketiga, ta'lim wa ta'lum, tempat belajar, tempat melakukan proses tarbiyah. Dan yang terakhir adalah khidmatul ummah. Masjid ini tempat untuk melayani umat dalam kebutuhan apapun. 4 hal ini kalau dilakukan, insya Allah masjid jadi pusat peradaban. Oke, berarti makna dari peradaban sebuah masjid itu memang bukan saja tempat beribadah, namun tempat bagi umat Islam itu untuk membangun sebuah kehidupan ya, seperti itu Pak Ustadz ya. Dan memang yang disampaikan Pak Ustadz tadi, pemirsa, masjid merupakan bangunan pertama yang dibangun ya Pak Ustadz. Betul. Nah pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang membangun peradaban dari masjid. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, pemirsa pemburu takjil, kita masih membahas mengenai tema pada sore hari ini, yaitu mengenai membangun peradaban dari masjid. Nah, di segmen pertama tadi, Ustadz Kemas Mahmud sudah memaparkan atau menjelaskan makna dari membangun peradaban dari masjid itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa masjid bukanlah tempat hanya untuk membangun, hanya untuk melakukan sebuah ibadah atau ritual keagamaan umat Islam ya Pak Ustadz ya. Namun masjid merupakan tempat membangun peradaban umat manusia seperti itu. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari Instagram. Dari Instagram? Iya, dari Instagramnya @edifikar.w nih Pak Ustadz. Ya. Dia bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam hal muamalah, bolehkah melakukan jual beli di masjid? Nah, iya. Itu bertanya seperti itu Pak Ustadz. Berarti silakan, bertanya tentang hukum jual beli di masjid. Nah. Ya. Bang Edi Fikar yang di Instagram @edifikar ya, Masya Allah. Yang namanya jual beli itu pekerjaan istimewa, berkah. Apalagi kalau kita mengenal tentang syariatnya, jual beli ini bai'ul mabrur, usaha atau bagian dari cara menjemput rezeki yang sangat diberkahi. Tapi ingat, kalau itu dilakukan di masjid justru terlarang, tidak boleh. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anisyirra wal bai' fil masajid. Sesungguhnya Rasul melarang melakukan syair-syair, nyanyian gitu di dalam masjid dan bai' jual beli di dalam masjid. Dari hadis ini jelas bahwa kalau jual beli dilakukannya di dalam masjid tidak boleh.
Terus dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian melihat ada orang lagi jual beli nih di dalam masjid, maka hendaklah kalian mendoakannya. Apa doanya? Doanya tidak baik ini. La arbaha tijaratalak. Semoga Allah tidak memberkahi daganganmu. Semoga tidak diberkahi jual belimu. Semoga tidak diberkahi bisnismu. Jadi Islam tentunya sangat mengharapkan kita melakukan sesuatu sesuai dengan syariat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang pertama kali. Tapi ingat, sesudah Rasul membangun masjid, Rasul membangun pasar di luar masjid. Makanya bagi yang sudah umroh, tidak jauh dari Masjid Nabawi, banyak pasar di situ. Karena disitulah pasar zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah diperluas jadi bagian dari Masjid Nabawi hari ini. Kalau sekarang di luar masjid, pasar-pasar. 3 yang dibangun: masjid, pasar, kuburan. Nah, makanya tidak jauh dari Masjid Nabawi ada Baqi, ya, kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bang Aldo. Oh, berarti membangun peradaban dari masjid itu tidak termasuk sebagai untuk kawasan perdagangan perekonomian seperti itu Pak Ustadz ya? Di dalamnya. Di dalamnya. Ya. Oke, berarti ketika kita melaksanakan memang sebuah perdagangan di masjid itu hal yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu. Dilarang seperti itu Pak Ustadz. Oke, yang tidak diberkahi. Namun bagaimana seperti ini Pak Ustadz? Ketika kita melihat nih ya orang yang berjualan di masjid seperti itu. Ya. Namun jualannya ini berupa peci, sorban, seperti itu. Apapun itu ya Pak Ustadz ya. Boleh jualannya tapi di luar masjid. Contoh di Selasar. Ada para ulama ya mengkategorikan yang tidak boleh berjualan itu di dalam masjid, di tempat yang tempat sholatnya, di mihrabnya, di saf-safnya awalnya, di bagian-bagian yang memang selalu tepat waktu 5 waktu sehari semalam ya dilaksanakan tempat ibadah. Tapi di luar, di Selasar atau di tendanya, di lingkungan masjid itu boleh saja. Di lingkungan yang tidak boleh itu di dalam masjidnya. Ya di tempat beribadahnya. Jadi boleh jual peci, boleh di luar masjid, minyak wangi boleh, jual mobil aja boleh. Insya Allah kalau cukup ya. Insya Allah benar sekali. Berarti memang ya Pak Ustadz ya secara spesifiknya untuk di lingkungan masjidnya boleh saja melakukan seperti itu Pak Ustadz ya. Namun untuk di kawasan masjidnya ya di dalamnya itu enggak. Namun kalau untuk membangun sebuah peradaban ini tadi Pak Ustadz ya, tentu kan ada nih berbagai acara-acara adat kita itu membangun rapat atau berdiskusi di dalam masjid. Nah itu seperti apa itu Pak Ustadz? Boleh. Bahkan dulu zaman Nabi latihan pedang itu di dalam masjid. Membangun strategi perang di dalam masjid. Yang bersifat untuk kemaslahatan umat itu boleh dilakukan di dalam masjid. Apalagi kumpul-kumpul, silaturahim, budaya Bangka Belitung, sepupu sedulang, nganggung. Tidak jadi masalah. Karena di dalamnya ada makan berjamaah, ada silaturahim yang berkah, ada tausiah. Masya Allah. Kalau hal-hal seperti itu dalam rangka maslahatul mursalah, kebaikan yang maslahatnya banyak untuk umat, maka tentunya harus dilaksanakannya juga di masjid. Belajar di masjid. Zaman Nabi bahkan ada sekumpulan orang yang tidurnya, aktivitasnya di masjid. Di masjid. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu disiapkan oleh Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi, di dalam area Masjid Nabawi. Jadi kalau sudah pernah umroh ada tempat seperti agak meninggi sedikit, itulah tempatnya Ahlus Suffah. Bahkan mereka belajar, mereka bersilaturahim, makannya di situ. Dikenallah sahabat-sahabat mulia terbaik Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka tinggalnya di masjid. Masya Allah. Mereka makan diberikan oleh Nabi SAW dan dari beberapa para sahabat yang menanggung mereka untuk makan. Tinggalnya di masjid. Mereka tinggal di masjid, melakukan aktivitas apapun, belajar di masjid, tidur pun bahkan di masjid. Masya Allah. Nah berarti bagi ini kan ada Pak Ustadz ya, kita melihat pengurus-pengurus masjid di mungkin salah satu masjid di daerah kita mungkin ada juga seperti itu Pak Ustadz. Malahan orang yang tidur di masjid itu ada tersebar videonya Pak Ustadz. Itu diusir Pak Ustadz. Nah seperti apa itu Pak Ustadz? Banyak yang ini mungkin karena pemahaman yang mungkin yang mereka pahami masjidnya harus selalu bersih. Khawatir kalau tertidur orang bukan berlinang air mata tapi berlinang air liur Bang Aldo, mengganggu karpetnya jadi bau. Tapi ala kulliha sebaik-baiknya adalah masjid menjadi tempat terbaik untuk orang semakin sering suka datang ke masjid.
tidur di masjid tidak jadi masalah selama tetap menjaga kebersihannya, kerapiannya, ya. Semua aktivitas kebaikan itu harus dilakukan di masjid. Bahkan di Indonesia ini tidak sedikit ada masjid buka 24 jam loh. Kami pernah melakukan aktivitas safar ke Jawa di Masjid Sragen Al-Falah. Itu 24 jam, pagi, siang, sore makan gratis. Orang-orang kemudian datang, masalah mereka datang makan gratis. Kalau hati sudah terpaut dengan masjid, mereka sudah cinta ke masjid, mudah-mudahan mereka mudah beribadah. Tapi kalau lihat masjid horor misalnya, ya pengurus masjidnya menakutkan, jangan tidur di masjid, kepentong kepala ikat pakai pemalu beduk misalnya kan, orang jadi tidak takut, orang tidak kemudian cinta kepada masjid. Padahal ini rumah Allah, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bikin orang cinta ke masjid. Dan kita jangan hanya sekedar niat tidur di masjidnya, itu juga salah, ya. Tapi kalau bisa beribadah, sholat 2 rakaat sebelum masuk masjid, ya kan, tahiyatul masjid, baru berarti kita sampai. Berarti memang masjid ini nih memang harus dikondisikan sebagai tempat ternyaman bagi umat Islam seperti itu, untuk membangun peradaban, untuk beristirahat seperti itu, Pak. Dan untuk membangun silaturahmi sebaiknya dilakukan di masjid seperti itu. Rapat di masjid, musyawarah di masjid. Musyawarah di masjid seperti itu. Nah, pemirsa, seru sekali nih pembicaraan kita mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait membangun peradaban dari masjid. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan bertanya lebih dalam kepada Ustadz Kemas Mahmud, Ustadz milenial yang terkenal, pemirsa. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Nah, pemirsa, pemburu takjil. Ya, kita masih membahas mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu membangun peradaban dari masjid. Yang mana pada segmen 2 dan segmen 1 tadi kita sudah bertanya kepada Pak Ustadz mengenai terkait jual beli di masjid, ya Pak Ustadz. Ya, ternyata hal itu tidak diperbolehkan untuk di bagian dalam ruangan masjidnya. Namun untuk di lingkungannya itu boleh saja seperti itu, Pak Ustadz. Ya. Nah, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, dari Instagram lagi Pak Ustadz, dari @suciayu. Nah, dia bertanya nih Pak Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana fungsi masjid di era kemajuan umat Islam saat ini? Baik, Masya Allah, sahabat kita dari @suciayu di Instagram ya, yang bertanya, bagaimana fungsi masjid dengan kemajuan umat zaman ini ya, peradabannya terbangun. Ya. Yang pertama, kita harus pahami bahwa masjid pada zaman kekinian adalah masjid yang harus dibuat semacam masjid ramah lingkungan. Masjid ramah lingkungan. Masjid yang ramah anak. Masjid yang ramah masyarakat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang kalau ke masjid itu rindu saja datang ke masjid. Itulah masjid kekinian. Apalagi yang harus kemudian dimotivasi untuk hadir ke masjid adalah kaum-kaum mudanya. Karena kalau orang tua soleh, kata Ali bin Abi Thalib, itu wajar. Allah sayang sama orang tua soleh. Tapi kalau Allah tuh jauh lebih sayang sama anak muda soleh. Kalau orang tua soleh wajar, kan sudah tua ya, agak-agak bau pertanahan dunia. Tapi kalau anak mudanya soleh, kekinian, mereka lah yang akan gantikan orang tua hari ini. Yang membuat kita miris, kondisi masjid kekinian, kita banyak keliling-keliling masjid. Dulu bikin kegiatan suling Bang Aldo. Suling tuh subuh keliling, disingkat suling di masjid. Nah, bagus ya, subuh keliling, suling. Yang tidak boleh itu maghrib keliling, disingkat maling. Nah, itu tidak boleh. Karena maghrib dinasnya memang
maling itu maghrib. Iya. Nah, yang menyedihkan ketika subuh itu paling susah nyari anak mudanya berada di masjid. Isi masjidnya paling sepi. Sebagaimana kata Nabi, orang munafik itu berat lakukan 2 sholat, yakni sholat subuh dan sholat isya. Makanya berat sekali menjumpai masjid penuh, terutamanya di waktu subuh. Di mana orang tuanya beberapa orang, dan itu pun sudah menua, kalau bahasa Bangkanya paling beberapa orang atau acit atau cinot ya, yang tinggal di masjid tadi di waktu subuh. Mana anak mudanya? Mereka bukan berlinang air mata, berlinang air liur di rumahnya masing-masing. Maka subhanallah, masjid kekinian harus menghadirkan sesuatu yang membuat orang tertarik datang ke masjid. Bukan hanya dalam rangka beribadah. Seperti yang saya bilang, ada 4 pilar untuk membangun peradaban. Ada zikir, ada dakwah, ada tarbiyah, ta'lim wa ta'alum, dan yang terakhir ada khidmatul umat. Masjid ini harus jadi pusat pelayanan umat. Orang nggak punya beras di rumah bisa datang ke masjid. Orang nggak punya biaya melahirkan karena dalam kondisi ekonomi lemah bisa datang ke masjid. Kalau orang datang ke masjid seperti zaman Nabi, yang ada adalah solusi. Jadi masjid, maaf, bukan sekedar untuk tempat ibadah makhdah, sholat, zikir, tidak. Zaman Nabi SAW semuanya kembali ke masjid. Ya, bahkan bukan hanya Baitullah, tapi ada Baitul Mal. Baitullah, rumah Allah, yakni masjid. Baitul Mal, tempat mengumpulkan harta untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Jadi kadang-kala maaf, ada orang dapat uang kas masjid, banyak uangnya, tapi maaf, identiknya hanya untuk pembangunan. Bukan tidak boleh, tapi dana masjid itu diberikan oleh umat, harusnya pun kembali kepada umat, kembali kepada masyarakat. Bangunlah di hal-hal yang memang diperlukan untuk dibangun, tapi fungsinya adalah untuk khidmatul umat, melayani masyarakat. Itu yang membuat masjid kekinian yang harus kita ubah. Insya Allah Ramah lingkungan, ramah anak, terus ramah masyarakat sehingga orang tertarik hatinya kepada masjid. Mu'allakun bil masajid. Berarti memang di setiap masjid itu suasana itu yang memang harus diciptakan. Betul. Seperti itu, ya, bukan hanya mereka membatasi terkait kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya itu untuk membangun silaturahmi di masjid seperti itu. Betul. Oke, ini Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Namun ini keluar dari tema, ada agak sedikit keluar dari tema. Apa ya, itu? Pak Ustadz, ya? Nah, ini dari pertanyaan dari @wahyu_widodo Pak Ustadz. Wahyu Widodo Dari Facebook. Tadi dari Instagram, sekarang dari Facebook. di mana-mana ini. Ya, nah ini bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bolehkah orang yang berpuasa itu dihitan? Apakah membatalkan puasa wajib atau sunnah? Seperti itu. Masya Allah. Ini orang yang berpuasa dihitan. Wahyu Widodo. Mudah-mudahan yang bertanya ini sudah dihitan, ya. Jangan sampai nanti udah tapi besar belum dihitan. Sepertinya kalau dinamanya udah ini. Oh, udah dihitan ya. Tapi mungkin untuk anaknya atau untuk adiknya, ya. Iya. Baik, ini kembali kepada masalah fikih. Ya. Bahwa kita tahu bahwa khitan itu fitrah. Dari riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW, fitrah itu ada 5. Ini hal yang harus kita lakukan. 1, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, ya. Dan yang kelimanya adalah ada 5 pokoknya. Memotong bulu kemaluan, menggunting kuku, mencukur kumis, mencabut ketiak. Yang kelima. Jadi memang ini fitrah, dan ini langsung sama Nabi SAW. Betapa hebatnya Islam, semuanya diperhatikan kebersihan. Bayangkan, hitan, nyukur bulu kemaluan, gunting kumis, potong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak. 5 fitrah ini diperhatikan detail. Makanya orang yang tidak berkhitan, ya, kalau Ibnu Qudamah dalam sebuah pernyataan beliau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, karena syariat khitan ini dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka hukum khitan ini wajib. Hukum khitan ini wajib. Artinya tidak boleh tidak dihitan. Hanya pertanyaannya secara mengkerucut, bagaimana hukum khitan di bulan suci Ramadan? Ketika lagi puasa, apakah membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa jelas makan, minum, melakukan hubungan suami istri disengaja, itu batal puasanya. Tapi kalau khitan tidak ada dalil yang mengatakan batal puasanya. Justru afdol melakukan amal soleh. Khitan kan amal soleh.
dilakukan di bulan suci Ramadan, lagi berpuasa, insya Allah berkah. Tidak apa-apa dihitan, ya. Kalau bisa, ya dihitanlah di bulan suci Ramadan. Saat-saat baik untuk beramal soleh ya bulan suci Ramadan. Tapi kalau karena dihitan anaknya masih kecil, kan syaratnya berpuasa bukan anak kecil. Nah, tapi kalau yang dewasa tidak batal puasanya, insya Allah. Misalnya mu'alaf, mau dihitan, tidak batal puasa. Asalkan setelah dihitan jangan mengadakan syukuran makan-makan aja, Nah, Pak Ustadz, itu ya. bahayanya. Itu yang bahayanya. Kalau malam boleh. Kalau malam Syukurannya boleh. malam-malam aja. Iya. Ya. Kalau siang setelah dihitan syukuran makan-makan. Itu yang membatalkan, Nah, Pak iya, Ustadz, ya. betul. Wah, pemirsa, semakin seru perbicaraan kita mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang membangun peradaban dari masjid. Yang intinya pada saat membangun peradaban dari masjid, yang memang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan suasana ternyaman bagi umat Islam di masjid itu sendiri. Baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan mendengar kesimpulan dari Ustadz Kemas Mahmud mengenai tema kita pada sore hari ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di mana Pak Ustadz? Takjil Takorub ke jalan ilahi. Baik, terima kasih pemirsa pemburu takjil. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil Takorub ke jalan ilahi. Baik pemirsa pemburu takjil, kita sudah tiba di segmen 4, yang mana di segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 tadi kita sudah berbicara mengenai makna dari membangun peradaban dari masjid seperti itu. Yang mana Ustadz Kemas Mahmud tadi sudah membicarakan tujuan untuk membangun peradaban dari masjid itu sendiri adalah bagaimana menciptakan suasana masjid yang ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah masyarakat. Seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, baik pemirsa, di segmen keempat ini kita akan langsung saja mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Kemas Mahmud mengenai membangun peradaban dari masjid, dan nanti langsung disambung dengan doa ya Ustadz. Baik, silakan Pak. Baik, alhamdulillah para pemirsa dan para pemburu takjil yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebaik-baik cara untuk membangun peradaban. Dan peradaban besar itu pun tercipta 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari usia 40 beliau diutus menjadi nabi, dan kemudian di umur 63 tahun beliau wafat. 23 tahun tercipta peradaban besar yang sampai hari ini begitu banyak menarik hati orang dengan kemuliaannya, yakni peradaban Islam. Dan ternyata pusat itu terbangun dari masjid. Rasul membangun masjid sebagai tempat pertama untuk membangun peradaban. Maka kita kembalikan masjid sebagai fungsi terbaiknya untuk membangun peradaban umat. Dan 4 pilar yang harus kita lakukan di dalam masjid. Yang pertama, yuk zikir. Jadikan masjid pusat zikir, pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pusat dekat dengannya, ya. Ibadahlah di masjid. Sesekali boleh di rumah tapi yang sunnah. Tapi kalau sholat fardu, ayo ke masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Yang kedua, dakwah ilallah. Atur strategi bagaimana Islam ini bisa sampai dengan baik ke hati-hati umat. Orang Islamnya kadang-kadang pun harus didakwahi kembali, biar mereka kembali menjadi seorang muslim sejati yang kembali untuk mu'allakun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, ada ta'lim wa ta'lum, tarbiyah, mendidik umat, belajar, pusat pengajaran, pusat pendidikan, itu kembalikan ke masjid, ya, sehingga orang-orang dulu bisa kemudian mengubah dunia ini, ya, karena zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam terjadi peradaban karena terbangun pusat pendidikan di dalam masjid. Dan yang keempat, jangan lupa khidmatul umat. Masjid ini bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdhah saja, tapi bangun hubungan sosial sebagai pusat untuk melayani umat. Undang umat ke masjid.
Karena ini rumah Allah dan kita adalah pelayan-pelayannya Allah Subhanahu wa taala yang bertugas menjaga rumah ibadah. Ketika orang beranjak ke masjid, pergi ke masjid, lalu kemudian mu'allakun bil masjid qalbuhu, hatinya terpaut dengan masjid. Ingat, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, inilah orang-orang yang nanti mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Kita bangun masjid bukan hanya sekedar fisik, tapi kita bangun orang-orang yang memakmurkan masjid, maka terciptalah peradaban masjid. Bikin masjid yang ramah. Jangan bikin masjid sebagai pusat yang mengerikan. Anak-anak kita harus mulai diajak ke masjid. Biasanya anak kalau lagi main di masjid, karena orang tuanya tidak ke masjid. Maka kalau anak kita pengen terawat, terjaga di masjid, ayah bunda, terutama ayah, jadilah teladan untuk menjadi ahlul masjid, orang yang cinta kepada masjid. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan suci Ramadan ini dan membuat kita semakin bersemangat menjadi orang-orang yang membangun peradaban dari masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang Maha menatap, wahai yang Maha melihat, wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha menggenggam segalanya. Ya Allah, Kau kumpulkan kami pada saat ini menyimak ilmu ya Allah, mendengar nasihat ya Allah, dalam rangka membangun peradaban dari masjid. Ya Allah, pilih kami orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan masjid-masjid dengan amalan-amalan yang terbaik yang Kau ridhai ya Allah. Jadikan kami orang yang Kau berkahi dengan aktivitas kebaikan kami di masjid. Ya Allah, hanya Kau yang Maha menggenggam sisa umur kami. Andai pun kami wafat, kami ingin wafat di masjid ya Allah. Didoakan orang-orang yang mencintai masjid ya Allah, dibawa oleh orang-orang, disolati jenazah kami di masjid bersama orang-orang yang pun mencintai-Mu di dalam masjid. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Sama-sama program takjil. Semoga kita semua dapat memakmurkan masjid itu sendiri, bukan hanya sekedar bangunannya saja, tapi peradaban di dalamnya. Seperti itu Pak Ustadz. Untuk itu pemirsa, pemburu takjil, cintailah masjid. Maka Anda bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Karena masjid adalah rumahnya Allah, seperti itu. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, akhir kata saya Rizaldo, Ustadz Kemas Mahmud pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.